Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilatul Khaira. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang at-tadribu 'alal kalami wa tanakisul al-musa'adati. Bi hululi sinil al-khamisati aw sadisati yakunu ibnul lughati qad iktasaba al-ma'arifi wal maharati al-lisaniyata wa tadawliyata al-asasiyata allati tumkinuhu isti'mal al-lughati isti'malan talqaiyan fil kalami. Jadi ketika kita pada saat umur 5-6 tahun, pemerolehan bahasa itu dilakukan awalnya melalui pengetahuan, kemudian kemampuan berbahasa secara lisan, dan bisa juga diperoleh dengan perilaku atau perilaku bahasa dalam kesehariannya, kayak spontan otomatis dari perilaku kemudian memunculkan sebuah bahasa. Kemudian lasi manfil jawani bil muta'alliqati bi maharati tahadisil yaumiyah. Bisa juga diperoleh dengan sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan dan juga pembicaraan sehari-hari. Jadi anak kecil yang berumur 5-6 tahun mereka memperoleh bahasa itu melalui pembicaraan sehari-hari dengan cara bisa jadi dengan cara meniru orang-orang dewasa di sekitarnya, meniru percakapan orang biasa di sekitarnya, percakapan sehari-hari. Kemudian wujul isti'mal ta'biril lughati wa tabqa hunaka jawanibil ukhra tatlubu maharati wa qadrati wa rubbama mawahiba khassatan yatafawat fiha abna'il lughati anfusihim kal khitabati ala sabilil misal. Jadi selain bahasa yang diperoleh secara langsung atau spontan, ada bahasa kedua. Maksudnya ada bahasa ibu dan juga ada bahasa kedua yang akan diperoleh gitu. Kemudian contohnya seperti public speaking. Selanjutnya amma muta'allimul lughati tsaniyah fatakunu kifayatuhul lughawiyah mahdudan jiddan. Dan pemerolehan bahasa kedua ini itu sangat cukup dan juga terbatas, nggak seperti pemerolehan seperti bahasa ibu gitu ya. Contohnya kita sekarang itu bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia. Bisa jadi bahasa kedua kita, bahasa yang kita pelajari setelah lahir itu merupakan contohnya seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu merupakan bahasa kedua yang kita pelajari setelah kita memperoleh bahasa ibu. Kemudian wa hasaliyatuhu minal anasiril lughawiyati allati yumkinu ayyasta milaha fil kalami qalilatan jiddan. Kemudian secara unsur-unsur bahasanya, praktek kalamnya atau praktek berbicaranya, bahasa kedua ini memiliki konteks yang terbatas. Maksudnya tidak seluas pada saat kita berkalam atau berbicara menggunakan bahasa ibu. Jadi untuk unsur-unsur bahasa dan juga praktek berbicara dalam bahasa kedua ini biasanya itu masih terbatas. Sehingga walida fa'in qadaratuhu ala isti'malil lughati tsaniyah fil kalami satakunu mahdudan aidon. Walida fa'innaha bihajati ila tadribi al-mutadarrij allati tatanakisu fihi al-musa'adati syai'an fa syai'an bihasbi taqad nama qadratul muta'allimil lughah. Jadi untuk mengembangkan yang sedikit tadi, yang terbatas tadi, itu ketika kita mempelajari bahasa kedua, maka harus ada at-tadribu mutadarriji atau pelatihan secara bertahap gitu, secara sedikit-sedikit untuk melakukan kesiapan kita untuk melakukan biar mahir bahasa kedua. Jadi perlu latihan secara bertahap gitu agar terjadi kemampuan agar adanya kemajuan dalam pengajaran bahasa tersebut dan juga kemampuan berbahasa dan juga prakteknya gitu. Jadi kesimpulannya pemerolehan bahasa yang pertama itu diperoleh melalui
pada saat umur 5 sampai 6 tahun itu kita memperoleh bahasa ibu. Bahasa ibu ini bisa diperoleh melalui perilaku sehari-hari atau bahasa sehari-hari orang-orang dewasa di sekitar kita. Kemudian selain bahasa ibu ada yang namanya bahasa kedua. Bahasa kedua ini bahasa yang kita peroleh setelah kita memperoleh bahasa ibu. Contohnya bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia, kemudian bahasa kedua kita yaitu bisa jadi bahasa Arab dan juga bahasa Inggris karena kita mempelajari itu. Kemudian dalam prakteknya bahasa kedua ini memiliki konteks yang sangat terbatas, berbeda dengan bahasa ibu yang konteksnya lebih luas dan lebih luas gitu. Jadi ketika kita ingin mahir bahasa kedua, maka harus dilakukan pelatihan atau pembelajaran secara bertahap melalui unsur-unsur bahasanya, terus dalam konteks berbicaranya, jadi harus sering berbicara gitu, dan juga kemampuan bahasanya juga. Kemudian di sini ada tahap-tahap dalam iktisabul lughah. Yang pertama ada hiwarul mulaqul ijabati. Ini maksudnya hiwarul mulaqul ijabati yaitu hiwar secara tertutup, maksudnya tidak ada respon atau tidak ada jawaban. Kemudian yang kedua ada hiwarul maftuhul ijabati. Ini hiwarnya mulai terbuka, maksudnya udah responsif, udah mulai dapat jawaban. Kemudian yang ketiga ada takbirul maujuh, ungkapan yang bertujuan, udah responsif, kemudian udah tahu mau ngomongin apa, udah ada tujuannya. Kemudian yang terakhir ada takbirul hal, kebebasan berekspresi. Setelah kita udah tahu tujuannya mau ngapain, kita bebas mau mengungkapkan apa saja. Jadi itu ada 4 tahap-tahapnya. Sekian dari saya, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.